Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang analisis protein. Protein merupakan komponen penting dalam makanan karena berperan sebagai sumber gizi sekaligus memiliki sifat fungsional yang memengaruhi kualitas produk pangan. Oleh karena itu, memahami analisis protein menjadi hal yang sangat penting. Simak baik-baik ya. Protein merupakan makromolekul penting dalam bahan pangan karena berperan sebagai sumber gizi sekaligus memiliki sifat fungsional dalam produk pangan. Oleh karena itu, analisis protein dibutuhkan untuk berbagai tujuan, antara lain pelabelan gizi, mengetahui sifat fungsional dan biologis protein, kandungan total protein, protein tertentu dalam campuran hasil isolasi atau purifikasi, kandungan nitrogen non-protein, komposisi asam amino, serta nilai gizi protein. Namun, analisis protein terbilang cukup kompleks karena komponen pangan lain bisa mengganggu pengukuran. Nitrogen tak hanya terdapat pada protein, tetapi juga ada pada senyawa non-protein seperti asam amino bebas, peptida kecil, asam nukleat, fosfolipid, gula amin, beberapa vitamin, alkaloid, urea, dan ion amonium. Akibatnya, total nitrogen organik yang terukur sering mencakup sebagian kecil nitrogen non-protein. Nah, selain itu, lipid dan karbohidrat juga dapat memengaruhi hasil analisis tergantung metode yang digunakan. Berbagai metode penetapan protein telah dikembangkan dengan prinsip yang berbeda-beda. Misalnya, berdasarkan kadar nitrogen tetap, ikatan peptida, asam amino aromatik, kemampuan pengikatan zat warna, absorpsi sinar ultraviolet, atau light scattering. Pemilihan metode disesuaikan dengan jenis sampel, tujuan analisis, sensitivitas, akurasi, ketelitian, kecepatan, dan biaya analisis. Dalam bahan pangan, protein digolongkan menjadi 3 jenis utama, yaitu protein globular, protein serat, dan protein konjugasi. Protein globular umumnya larut dalam air, larutan asam atau basa, serta etanol, tetapi dapat mengalami denaturasi saat dipanaskan sehingga kelarutannya hilang. Protein serat bersifat tidak larut dalam air, sulit diuraikan oleh enzim, dan menjadi penyusun utama struktur sel. Sedangkan protein konjugasi adalah protein yang berikatan dengan senyawa non-asam amino seperti karbohidrat, lemak, logam, dan fosfor. Nah, berikut ini adalah protein berdasarkan sifat fungsionalnya. Yang pertama ada gluten. Gluten adalah protein khas yang terdapat pada tepung terigu dan sedikit pada tepung serealia lain. Gluten terdiri dari 2 protein, yaitu gliadin dan glutamin, yang berperan membentuk adonan roti elastis dan mengembang. Nah, sifat ini membuat roti menjadi berongga, lembut, elastis, dan empuk sehingga nyaman untuk dikonsumsi dan mudah untuk diolah dengan berbagai bahan tambahan lain seperti selai, mentega, ataupun keju. Yang kedua ada ovalbumin. Valbumin adalah salah satu protein yang ada di putih telur. Protein ini punya sifat khas, yaitu bisa membentuk buih permanen dan stabil saat dikocok, seperti pada mering. Nah, sifat ini sangat penting dalam pembuatan kue dan roti. Jadi, saat kita menambahkan telur yang dikocok ke adonan, tujuan utamanya bukan cuma menambah protein, tapi juga untuk membuat kue mengembang dan teksturnya menjadi lembut. Ketiga ada aktin dan miosin. Ini adalah 2 protein khas yang terdapat dalam daging dan membentuk serabut daging atau myofibril. Secara fisiologis, protein ini berfungsi untuk menggerakkan tubuh, tapi dalam pengolahan pangan, keduanya juga punya peran penting, misalnya dalam pembuatan sosis atau bakso. Nah, aktin dan miosin membantu membentuk emulsi daging sehingga produk akhir menjadi lembut, empuk, atau juicy, dan memiliki rendeman yang tinggi. Dan yang terakhir ada kasein. Ini adalah protein kompleks yang terdapat dalam susu. Protein ini punya sifat khas yaitu bisa menggumpal dan membentuk massa yang kompak. Sifat inilah yang dimanfaatkan dalam pembuatan keju. Saat susu mengental menjadi gumpalan, lemak dan zat-zat lain ikut terjaring sehingga terbentuk keju yang padat tetapi tetap lembut dan tidak kering. Nah, sekarang kita masuk ke topik denaturasi protein. Nah, denaturasi protein yaitu proses perubahan struktur alami protein, yaitu pada struktur sekunder, tersier, bahkan kuartaner tanpa memutuskan ikatan peptida.
Artinya, rantai utama protein tetap utuh, tetapi bentuk dan lipatan tiga dimensinya berubah. Nah, proses ini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti misalnya yang pertama, panas atau suhu yang tinggi, yang kedua yaitu perubahan pH yang ekstrim, misalnya penambahan asam atau basa yang kuat, terus kemudian juga bisa terjadi karena pelarut organik seperti alkohol atau aseton, dan yang terakhir yaitu penambahan garam logam tertentu, misalnya pada kalsium sulfat atau CaSO4. Nah, akibat dari denaturasi protein ini akan kehilangan sifat kelarutan dan aktivitas biologisnya. Nah, contoh denaturasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalnya pada telur mentah yang dipanaskan. Nah, ovalbumin di dalam telur mentah yang awalnya larut dalam air akan berubah menjadi padat dan putih karena lipatan proteinnya terbuka lalu membentuk ikatan baru antar molekulnya sehingga terbentuk kumpulan yang padat. Nah, perubahan inilah yang disebut dengan denaturasi atau koagulasi protein. Nah, sekarang kita bahas bagian berikutnya yaitu sifat dan fungsi protein. Selain berfungsi sebagai zat gizi, protein juga memiliki sifat fungsional yang sangat penting dalam pengolahan makanan. Nah, sifat fungsional ini menentukan tekstur, cita rasa, dan daya terima produk pangan oleh konsumen. Nah, beberapa sifat fungsional utama protein yaitu yang pertama, kelarutan. Nah, protein dapat larut dalam air tergantung pada pH-nya dan juga jenisnya. Nah, misalnya pada pH isoelektrolik yaitu kelarutannya justru paling rendah sehingga protein bisa menggumpal. Yang kedua yaitu daya ikat air. Nah, protein memiliki gugus hidrofolik yang bisa mengikat air sehingga penting dalam produk seperti sosis dan juga roti. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pada kekentalan dan juga pembentukan gel. Nah, pembentukan gel ini dalam beberapa produk seperti keju dan juga daging. Nah, protein itu bisa membentuk struktur yang gel yang memberikan struktur yang kenyal dan juga padat. Yang keempat yaitu emulsifikasi. Nah, protein memiliki bagian hidrofolik dan juga hidrofobik yang membuatnya bisa mengikat air dan lemak sekaligus. Misalnya dalam produk seperti mayones, sosis, ataupun kue. Yang kelima yaitu pembentukan buih. Nah, beberapa protein seperti ovalbumin pada putih telur itu mampu membentuk buih stabil itu saat yang dikocok. Nah, ini itu dimanfaatkan pada pembuatan kue bolu. Dan yang terakhir yaitu penyerapan lemak dan juga pengikatan cita rasa. Nah, protein dapat mengikat lemak bebas dan juga membantu mempertahankan aroma serta cita rasa pada makanan, seperti pada produk olahan roti ataupun daging olahan. Perlu diketahui juga, sifat-sifat ini tuh sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu misalnya yang pertama, faktor intrinsik protein, seperti komposisi dan juga struktur asam aminonya. Kemudian kondisi lingkungan, seperti pH, suhu, kadar garam, adanya lemak atau gula, dan juga proses pengolahannya seperti pemanasan, pengeringan, ataupun fermentasi. Nah, semua faktor ini bisa mengubah kemampuan protein dalam mengikat airnya atau membentuk buih ataupun berinteraksi dengan bahan-bahan lainnya. Selanjutnya ada struktur protein. Jadi protein itu terdiri atas rantai panjang asam amino yang memiliki 4 tingkat struktur. Yang pertama itu ada primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Nah, yang pertama itu ada struktur primer. Struktur primer itu tuh adalah urutan linear asam amino yang membentuk rantai polipeptida. Urutan ini tuh menentukan bagaimana protein akan melipat dan berfungsi nantinya. Yang kedua ada struktur sekunder. Struktur sekunder ini tuh ketika rantai polipeptida melipat secara berulang karena adanya ikatan hidrogen. Pola umum tuh biasanya ada alpha helix yang berbentuk spiral dan juga beta sheet yang berbentuk lembaran. Struktur ini tuh membantu menjaga kestabilan untuk protein. Yang ketiga ada struktur tersier, menunjukkan bahwa seluruh rantai polipeptida itu melipat dan membentuk 3 dimensi. Lipatan ini tuh sering terjadi karena adanya interaksi antar gugus samping asam amino seperti ikatan ion, hidrogen, dan juga jembatan disulfida. Struktur tersier inilah yang menentukan fungsi biologis dari protein. Dan yang terakhir ada struktur kuaterner.
Struktur kuarter itu merupakan gabungan dari beberapa rantai polipeptida atau subunit yang diikat oleh gaya non-kovalen seperti ikatan hidrofobik, elektrostatik, dan hidrogen juga. Contohnya itu ada hemoglobin yang tersusun atas 4 subunit protein. Secara keseluruhan, keempat tingkat struktur ini tuh saling berkaitan untuk membentuk protein yang stabil dan berfungsi sesuai dengan perannya di dalam tubuh. Metode analisis protein yang pertama adalah metode Gjeldahl. Metode Gjeldahl didasarkan pada prinsip pengukuran kadar nitrogen total yang ada dalam sampel. Hal ini karena protein tersusun atas unsur nitrogen, karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi, dengan mengetahui jumlah nitrogen, kita bisa memperkirakan kandungan proteinnya. Metode ini mengasumsikan bahwa rata-rata protein mengandung sekitar 16% nitrogen. Dari situ, hasil pengukuran nitrogen dikonversi menjadi kadar protein menggunakan faktor konvensi tertentu, tergantung jenis pangannya. Metode Gjeldahl dikenal sebagai metode yang sangat umum, akurat, dan bisa diterapkan hampir pada semua jenis bahan pangan. Namun, metode ini juga punya kelemahan penting, yaitu karena yang diukur adalah nitrogen total, maka hasilnya juga bisa mencakup nitrogen yang berasal dari bahan non-protein, misalnya dari asam nukleat atau urea. Artinya, nilai proteinnya bisa sedikit lebih tinggi dari kadar sebenarnya. Secara umum, metode ini terdiri dari 3 tahap utama, yaitu 1. Tahap penghancuran atau destruksi, yang kedua tahap netralisasi dan distilasi, 3. Tahap titrasi. Tahap pertama yaitu destruksi. Pada tahap ini, sampel dihancurkan dengan menambahkan asam kuat, yaitu asam sulfat atau H2SO4, kemudian dipanaskan pada suhu 370 derajat Celcius. Tujuannya untuk membebaskan nitrogen dari sampel. Seluruh karbon dan hidrogen dioksidasi, sedangkan nitrogen diubah menjadi amonium sulfat atau NH4,2SO4. Agar proses ini berjalan sempurna dan lebih cepat, biasanya ditambahkan katalis seperti merkuri oksida, tembaga, dan titanium dioksida. Reaksi utamanya dapat digambarkan sederhana seperti N dari sampel bereaksi dengan H2SO4 membentuk NH4,2SO4. Tahap yang kedua, netralisasi dan distilasi. Setelah destruksi selesai, larutan yang mengandung amonium sulfat kemudian dinetralkan menggunakan larutan NaOH. NaOH ini berfungsi melepaskan gas amonia atau NH3 dari larutan. Gas amonia yang terbentuk kemudian ditangkap oleh larutan asam borat atau H3BO3 yang akan berubah menjadi amonium borat atau NH4H2BO3. Reaksi utamanya seperti NH4,2SO4 ditambah 2 NaOH ditambah Na2SO4 ditambah NH3 ditambah 2H2O dan gas NH3 ditambah H3BO3 membentuk NH4H2BO3. Tahap ketiga yaitu titrasi. Setelah proses distilasi, larutan yang sudah menangkap amonia tadi dititrasi menggunakan larutan HCl dengan konsentrasi tertentu, yang biasanya 0,02 N. Tujuannya untuk mengetahui berapa banyak gas amonia yang dihasilkan dari sampel. Reaksi titrasinya adalah 2NH4H2BO3 ditambah 2HCl menghasilkan 2NH4HCl tambah 2H3BO3. Dari hasil titrasi ini, jumlah nitrogen dalam sampel bisa dihitung menggunakan rumus persen N sama dengan mNaCl sampel dikurang blanco dikali normalitas HCl dikali 14,007 dikali 100 dibagi ml sampel. Setelah mendapatkan persen nitrogen, kadar protein dihitung menggunakan rumus persen protein sama dengan persen N dikali FK, di mana FK adalah faktor konversi tergantung jenis bahan pangannya. Yang kedua, metode Biuret. Metode Biuret didasarkan pada prinsip bahwa zat yang mengandung 2 atau lebih ikatan peptida bisa bereaksi dengan ion CO2+ dalam suasana basah. Reaksi ini menghasilkan kompleks berwarna ungu. Semakin pekat warna ungunya, artinya semakin tinggi kadar proteinnya. Pengukuran warna dilakukan dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nanometer. Kelebihan metode ini adalah sederhana, cepat, dan cukup murah, sehingga sering digunakan untuk penentuan protein pada berbagai sampel pangan. Yang ketiga, metode Lowry.
Metode Lowry merupakan pengembangan dari metode Biuret, tapi tingkat sensitivitasnya jauh lebih tinggi, bahkan bisa sampai 100 kali lebih peka. Reaksinya terjadi antara ion Cu2+ dengan ikatan peptida, diikuti oleh reduksi asam fosfolipdat dan asam fosfatstat oleh asam amino seperti tirosin dan triptofan. Reaksi ini menghasilkan warna ungu kebiruan yang diukur pada panjang gelombang 600 nanometer. Karena sensitivitasnya tinggi, metode Lowry banyak dipakai untuk analisis protein dalam konsentrasi kecil, misalnya pada sampel biologis. Yang keempat, metode pengikatan zat warna atau dye binding. Metode ini merupakan penetapan protein secara tidak langsung. Zat warna seperti amido black dan orange punya kemampuan untuk berikatan dengan gugus bermuatan pada protein. Semakin banyak zat warna yang menempel, berarti semakin banyak juga kadar proteinnya. Setelah reaksi, intensitas warna diukur menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 485 nanometer untuk orange dan 615 nanometer untuk amido black. Metode ini sering digunakan karena cepat dan praktis, serta bisa diterapkan untuk berbagai jenis sampel pangan. Yang kelima, metode titrasi formol. Metode titrasi formol banyak digunakan untuk analisis protein pada susu. Dalam metode ini, formaldehida bereaksi dengan gugus amino dari protein sehingga meningkatkan keasaman larutan. Kemudian, larutan tersebut dititrasi dengan natrium hidroksida atau NaOH menggunakan indikator phenolphthalein. Ketika titik akhir titrasi tercapai, larutan berubah menjadi warna pink. Dari volume NaOH yang digunakan, kadar protein bisa dihitung menggunakan rumus. Persen protein sama dengan T dikali 0,17, di mana T adalah volume NaOH dalam mililiter. Metode ini sederhana dan cepat, meskipun kadang hasilnya sedikit lebih rendah, terutama pada susu. Yang keenam, metode Dumas atau pembakaran nitrogen. Metode Dumas pertama kali diperkenalkan oleh Jean Baptiste Dumas pada tahun 1831. Metode ini menggunakan prinsip pembakaran cepat dalam aliran oksigen murni. Sampel dibakar pada suhu tinggi antara 700 sampai 1000 derajat Celcius sehingga seluruh karbon berubah menjadi karbon dioksida dan semua nitrogen dilepaskan dalam bentuk gas. Gas nitrogen tersebut kemudian diukur dengan kromatografi gas menggunakan detektor konduktivitas termal. Jumlah nitrogen yang dihasilkan dikonversi menjadi kadar protein menggunakan faktor konversi. Metode Dumas ini lebih cepat dan aman dibandingkan metode Kjeldahl dan bisa digunakan untuk semua jenis bahan pangan. Yang terakhir ada metode spektroskopi infrared. Metode ini yaitu metode yang modern yang mengukur penyerapan radiasi inframerah oleh molekul dalam makanan. Setiap gugus fungsional dalam protein menyerap radiasi pada frekuensi yang berbeda. Sehingga dari pola serapan itu kita bisa memperkirakan kadar proteinnya. Spektroskopi infrared terbagi menjadi dua, yaitu near infrared atau NIR dan mid infrared atau MIR. Metode ini banyak digunakan dalam industri pangan, misalnya untuk menentukan kadar protein dalam susu, biji-bijian, daging, dan produk susu lainnya. Kelebihannya adalah cepat, tidak merusak sampel, dan cocok untuk pengujian produk yang non-standar. Jadi kesimpulan dari seluruh materi ini, protein adalah suatu molekul penting yang berfungsi sebagai sumber gizi, zat pembangun, dan juga zat pengatur di dalam tubuh kita. Struktur protein itu ada 4 tingkat. Yang pertama ada primer, sekunder, tersier, dan juga kuartener, yang masing-masingnya itu membentuk dan ada fungsinya. Kemudian dalam bahan pangan juga protein berperan secara fungsional seperti mengikat air, membentuk gel, busa, dan emulsifikasi, serta memengaruhi tekstur dan cita rasa dari suatu produk. Nah, analisis kadar protein itu bisa dilakukan dengan berbagai metode seperti metode Kjeldahl, Biuret, Lowry, dye binding, titrasi formol, Dumas, dan spektrometri infrared. Masing-masing dari prinsip ini tuh memiliki keunggulan yang beda-beda. Jadi secara keseluruhan, analisis protein ini tuh penting untuk mengetahui zat gizi, mutu pangan, dan karakteristik fungsional protein dalam bahan makanan.